Selamat pagi, 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 pagi. Apa kabar? Saya sehat, saya bahagia, saya mengajak orang lain hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Yes. Jadi ada pertanyaan dari sahabat kita tentang terkait dengan gula darah ya. Gula darah itu manfaatnya apa sih? Dan kenapa kalau seumpamanya ketinggian gitu ya? Kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi gula darah itu terkait dengan apa yang kita jelasin kemarin ya. Gula darah itu dipicu naiknya disebabkan karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bergula tinggi di pagi hari. Makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi itu memicu naiknya gula darah secara tidak stabil. Nah, tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu ya. Itu terkait dengan program sarapan sehat kita. Jadi salah satu program sarapan sehat kita adalah menjaga gula darah stabil. Ya, ingat ya, menjaga gula darah stabil. Satunya menambah tenaga, kemudian menjaga gula darah stabil, mencukupi kebutuhan air dan memenuhi kebutuhan 100 triliun sel dalam tubuh kita. Nah, jadi di gula darah tersebut, jadi kalau kita cerita tentang gula darah, saya bukan dokter ya teman-teman ya, saya bukan dokter, saya bukan pakar kesehatan, bukan ya, tapi karena kita sama-sama belajar dan kami juga dulu belajar ya tentang kita menilainya dari sisi nutrisi. Nah, gitu ya, kita menilainya dari sisi nutrisi. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi gula di pagi hari, itu bisa menyebabkan kenaikan gula darah secara tidak stabil. Nah, contohnya macam mana? Contohnya seperti ini. Teman-teman coba deh ingat-ingat ya, ingat-ingat. Pernah nggak kalau habis sarapan, kemudian kerasa ngantuk, kepengen tidur, bostik pagi-pagi, habis sarapan terus kepengen tidur, ya. Habis sarapan kok lemes, habis sarapan kenyang terus ngantuk, ya matanya. Dan habis sarapan lebih bahaya lagi, habis sarapan tuh kepengen sarapan lagi. Nah, inilah yang disebabkan dikarenakan kenaikan gula darah di dalam darah kita. Jadi dampaknya itu ketika naik gula darah tuh secara bersamaan di sini kita nih ada pankreas nih. Ini ada namanya pankreas, bentuknya kayak guling ya. Di bagian tengah seperti ini, belakangnya hati. Ya. Nah, fungsinya adalah untuk menyemprotkan insulin. Nah, manfaat dari insulin tersebut itu akan dimanfaatkan oleh pembuluh darah untuk menghantarkan gula. Ya. Itu seperti bayangannya itu kayak apa ya, truk pengangkut bahan-bahan bangunan lah kayak gitu ya. Truk pengangkut sawit. Nah, dia akan mendistribusikan insulin agar gula-gula tersebut yang ada di dalam pembuluh darah kita tadi ya, dari kita makan tadi kan kita dapat gula, itu akan dibawa ke dalam darah supaya menjadi energi. Ya, ingat ya, supaya menjadi energi. Jadi sebenarnya karbohidrat itu sangat bermanfaat dan sangat cepat dikelola oleh tubuh untuk menjadi energi, tenaga. Nah, namun jika jumlahnya terlalu tinggi, itu akan menimbulkan tumpukan. Wah, seperti menggunung gitu ya. Bayangan kita tuh kayak apa ya? Ya lama-lama ditumpuk kayak pasir, ditumpuk lama-lama menggunung dan jumlahnya nanti jadi lama-lama jadi banyak gitu. Pasir ditumpuk lama-lama jadi banyak, semen ditumpuk lama-lama jadi banyak dan seterusnya. Nah, sayangnya ya, gula ini tidak boleh terlalu banyak di dalam tubuh kita. Kalau ada teman-teman yang dari dunia kesehatan tuh, umpamanya kita perginya ke puskesmas ya, atau kita pergi ke dokter. Kemudian kita cek kan ada centut gitu ya. Kayak Buat itu punya alat, sahabat kita Buat itu punya alat yang kalau kita disuntik sini ya, centut itu keluar darah. Nah, dari darah itu nanti dicek
berapa kadar gula darahnya. Kata Buat ya, Buat itu sekolah perawat ya, beliau juga sekarang di dinas kesehatan ya. Kata Buat itu darah kita itu nggak boleh lebih daripada 200. Kalau normalnya di angka 70 80 itu kita sebelum makan. Belum makan kita 70 80. Tapi kalau kita sudah makan itu normalnya naiknya itu jangan terlalu tinggi. 130, 150 ya. Kalau ambang batasnya itu 200. Nah, jadi sebetulnya gula darah itu sangat penting di dalam tubuh kita untuk menambah energi, untuk menambah tenaga ya, menambah gerak. Makanya pernah ingat nggak kalau dulu waktu saya kecil-kecil ya, kalau dibilangin orang-orang tua tuh, kalau mau lari makan gula merah. Nah, itu gula merah biar tahan larinya. Itu ada benernya. Kalau kita makan gula merah, kan gula ya, karbohidrat ya, itu akan cepat dikelola oleh tubuh menjadi energi, tenaga cadangan gitu. Jadi di kampung Mimin dulu juga anak-anak kalau main bola itu lagi tanding itu disiapinnya gula merah atau air gula. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan energi secara instan. Jadi memang gula itu dimanfaatkan oleh tubuh sebagai tenaga. Nah, gitu ya. Nah, lagi-lagi jumlahnya harus terukur. Jadi kalau ada kebiasaan kita, ibu-ibu kita, atau bapak-bapak kita, atau mungkin kita dulunya juga seperti itu ya, pagi-pagi minumnya teh manis. Wah, setiap pagi sudah minumnya teh manis, kita sarapannya lontong. Nah, jadi ketika kita udahlah minumnya teh manis, ya kemudian kita makan bahan makanan yang dari tepung, misalkan bakwan atau gorengan atau mungkin tambah roti ya. Kemudian kita makan nasi ya, nasi pagi-pagi itu makan nasi, mie misalkan seperti itu ya. Nah, kandungan yang terdapat di dalam mie, di dalam nasi, di dalam roti, di dalam makanan yang berbahan tepung lainnya seperti mungkin gorengannya bakwan dan lain-lain ya, mungkin pisang goreng dan seterusnya. Itu akan menimbulkan lonjakan. Ingat ya, akan menimbulkan lonjakan gula darah secara tidak stabil. Jadi melonjak, cut. Nah, secara bersamaan maka diproduksilah, disemprotkanlah insulin di dalam pankreas kita nih. Cetut, curut, mancur dia kan. Kemudian dibawa ke seluruh jaringan darah. Ya. Nah, secara bersamaan kata guru saya ya, ibu-ibu dokter, Bu Dokter Galih, Ibu Dokter Wida Mariana, Ibu Dokter Ana, Bu Dokter Tifa, apalagi ya, saya pernah belajar kepada beliau ya. Ketika terjadi semprotan itu, cerut, maka secara bersamaan dia kan harus diproduksi lagi ya. Ada cairan insulin itu kan harus diproduksi lagi oleh tubuh menggunakan mineral-mineral dan terlalu sulit kita bayangkan ya. Nah, secara bersamaan itu akan mengirim sinyal ke otak, ting 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 ting, Heru, cepat tambah makanan lagi. Dampaknya teman-teman tuh kelaparan. Ya, jadinya baru aja sarapan terus kepingin makan lagi. Itu satu. Baru aja sarapan rasanya kok ngantuk. Baru aja sarapan badannya lemas. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya sekali lagi kadar gula darah itu sangat penting di dalam tubuh kita. Adanya gula itu di dalam tubuh kita itu sangat penting. Asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi mengkonsumsi makanan yang manis-manis, itu kalau guru saya bilang ya, Dr. Tifa bilang itu akan terjadi yang namanya food addict. Jadi gula itu mengajak gula. Kalau kita sudah kecanduan makan gula, itu bawaannya mau makan. Akhirnya lama-lama apa yang disebut dengan diabetes gitu ya. Tuh. So teman-teman ya, tapi tidak usah khawatir. Kadar gula yang tinggi di dalam tubuh kita itu bisa kembali normal, stabil ya. Asalkan kita mau menjaga pola makan yang sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi fungsi nutrisi sendiri itu akan membangkitkan
mengembalikan fungsi sel-sel normal yang tadinya mungkin sudah rusak karena gula ya. Bayangkan kalau saya bayangkan gini ya, dulu kalau Mbak Rina, kakak saya ya, kalau buat manisan mau lebaran itu, kan buat manisan apa namanya tuh pepaya gitu, pepaya ya. Pepaya terus kedondong, salak gitu ya kan? Ya itu ya, salak, kedondong, dan pepaya gitu ya. Nah, kalau kita masukkan pepaya, gula dan itu apa pepaya, salak, kedondong itu ke dalam air gula, lama-lama itu kan jadi menciut ya. Ukurannya mungkin yang ke pepayanya tadi selebar ini ya, selebar telapak tangan, mungkin jadi mencut, mengecil. Nah, kemudian salak gitu ya, salak tuh salaknya jadi menciut. Tuh, kedondong juga seperti itu. Nah, itulah gambaran. Itulah gambaran yang terjadi di dalam tubuh kita. Organ-organ tubuh kita tuh akan mengecil, akan menciut. Kalau sudah menciut, sudah mengkecil, maka fungsi normalnya akan terganggu, teman-teman. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan bergula. Sekali lagi ya, ini bukan, kadang-kadang kan kita suka mikirnya itu, mimin tuh terlalu ekstrim gitu ya. Kita nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh. Loh, boleh kok ya. Apalagi ini lagi musim durian ya boleh kok. Ya boleh ya. Bikin tempoyak, bikin lempok ya boleh ya. Durian itu kadar karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi, hanya saja ada batasannya. Sekali lagi ya, ada batasannya. Apapun kalau melewati ambang batas itu nggak bagus. Nah, so teman-teman sekali lagi gula darah itu bermanfaat buat tubuh. Level gula, maksudnya gini, insulin maksud saya itu. Gula darah kaitannya sama insulin di dalam ini masih ada insulin ya. Di dalam pankreas kita tuh ada memproduksi insulin yang bisa mengantarkan gula ke dalam darah. Nah, tapi kalau jumlah kadar gulanya terlalu tinggi, itu yang menyebabkan tubuh kita tidak stabil. Jadinya nanti lama-lama tidak stabil. Nah, oke, mudah-mudahan ini jadi pemahaman ya teman-teman ya. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang bergula, tapi hindarilah makanan yang bergula tinggi dengan GI yang tinggi, glycemic index gula ya. Glycemic index itu kadar gula yang bisa memicu naiknya gula darah ya. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan seperti contohnya nih ya, contohnya roti-rotian. Tapi kalau bikin roti dari bahan gandum yang sekarang udah banyak ya tepung-tepung yang low gluten ya. Bahkan yang gula rendah, yang karbohidrat rendah juga ada tepung-tepungnya ya. Kemudian nasi putih ya. Kita tetap mengkonsumsi nasi putih tapi jumlahnya tidak usah terlalu banyak ya karena karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari yang lain. Jagung kuning, popcorn, minuman bersoda, yaitu termasuk makanan yang tinggi gula ya. Kemudian noodles, mie ya, mie. Tapi kalau dia spaghetti, dia fettuccine itu rendah gulanya. Oke, itu contohnya teman-teman ya. So, jagalah gula darah tetap stabil, sarapanlah dengan sarapan yang memberikan tenaga, jangan lupa mencukupi kebutuhan air dan ingat lagi ya, bahwa sarapan itu harus memenuhi kebutuhan 100 triliun sel di dalam tubuh kita. Dari mulai rambut kita sampai ujung kuku kita itu memerlukan makanan yang cukup. So teman-teman, jangan sampai kehilangan kesempatan. Usia kita manfaatkanlah ya. Cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga kesehatan tubuh kita. Itu adalah bagian dari cara kita bersyukur. Teman-teman, terima kasih banyak sudah ikut live pagi ini. Mudah-mudahan yang kita share ini bermanfaat. Jangan lupa follow, jangan lupa gabung, dan jangan lupa share video ini ke keluarganya, ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat ya, akan memberikan ilmu ya buat teman-teman, akan memberikan pengetahuan yang baru. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Saya sehat, saya bahagia, saya mengajak orang lain hidup sehat dan bahagia. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.